Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Hasana, absen 33 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme penjalanan impuls melalui potensial aksi dan sinapsis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mekanisme impuls melalui potensial aksi. Neuron sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu dendrit, badan sel, dan akson. Nah, impuls yang diterima oleh reseptor selanjutnya akan dihantarkan oleh dendrit menuju ke badan sel saraf dan akson. Dari akson, impuls dihantarkan ke dendrit neuron lainnya. Setiap neuron memiliki perbedaan muatan antara dalam sel dan luar sel. Perbedaan muatan ini disebut potensial membran. Potensial membran pada saat neuron sedang tidak mengantarkan sinyal disebut polarisasi. Pada polarisasi, muatan di dalam neuron lebih negatif dibandingkan di luar neuron. Pada saat polarisasi, konsentrasi Na+ lebih banyak di luar sel dibandingkan di dalam sel. Sebaliknya, konsentrasi K+ lebih banyak di dalam sel daripada di luar sel. Akibatnya, Na+ akan cenderung berdifusi ke dalam sel dan K+ akan cenderung berdifusi ke luar sel. Yang kedua, ada fase depolarisasi. Jika ion Na+ masuk ke dalam neuron, maka akan terjadi perubahan potensial membran ke arah yang lebih positif. Perubahan potensial membran ke arah yang lebih positif disebut depolarisasi. Jika ion Na+ yang masuk ke dalam dendrit akan menyebabkan perubahan muatan listrik, yaitu di bagian luar membran menjadi bermuatan negatif dan di bagian dalam akan bermuatan positif. Hal ini disebabkan oleh gerbang inaktivasi terbuka. Yang ketiga, ada fase repolarisasi. Pada saat tahap repolarisasi, bagian dalam sel bermuatan negatif dan di luar sel akan menjadi positif. Hal itu terjadi karena sudah dilewati oleh rangsangan, sehingga muatan di dalam sel akan kembali negatif karena gerbang inaktivasi saluran Na+ tertutup, sehingga Na+ tidak dapat masuk ke bagian dalam sel, sedangkan saluran K+ terbuka, sehingga menyebabkan bagian membran negatif. Yang keempat yaitu undershoot. Setelah impuls terhantar dan tidak ada impuls yang lewat, akan terjadi tahap pemulihan atau kembali pada tahap istirahat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang mekanisme perjalanan impuls melalui sinapsis. Sinapsis merupakan proses meneruskan rangsangan dari sel saraf satu ke sel saraf lainnya dengan bantuan neurotransmitter. Impuls berjalan pada akson sel saraf sampai di bongkol sinapsis. Selanjutnya, gelembung sinapsis berisi neurotransmitter atau cairan penghantar rangsangan akan bergerak ke membran prasinapsis. Neurotransmitter kemudian akan menabrak membran prasinapsis, gelembung sinapsis akan pecah, sehingga neurotransmitter keluar ke celah sinapsis. Neurotransmitter kemudian berjalan menuju ke membran postsinapsis. Neurotransmitter kemudian akan menempel pada reseptor di membran postsinapsis. Nah, setelah itu impuls telah disampaikan ke dendrit sel saraf selanjutnya.